Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nurfahma, mahasiswa PGSD PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Kali ini saya akan membahas tentang topik 1, yaitu kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional. Tahukah kalian, perjalanan pendidikan nasional dari sebelum kemerdekaan hingga sesudah kemerdekaan? Nah, ini adalah peta konsep perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, masyarakat hidup sengsara. Tidak semua rakyat bisa mendapatkan pendidikan, dan rakyat juga tidak bisa menjalankan haknya sebagai manusia. Pendidikan di Indonesia juga didapat melalui penyebaran agama. Beberapa agama seperti Hindu-Buddha yang mengajarkan tentang keagamaan dan kesastraan. Islam berupa kajian, ilmu fikih, dan pendirian pesantren. Selain agama, perjalanan pendidikan juga ditemukan pada masa Portugis. Pada tahun 1536, penguasa Portugis di Maluku bernama Antonio Galvano mendirikan sekolah-sekolah seminari untuk anak-anak dari pemuka-pemuka pribumi. Selain pelajaran agama, diajarkan juga membaca, menulis, berhitung, dan bahasa Latin. Selanjutnya, ada pendidikan masa Belanda. Pada masa ini, konteks pendidikan dan pengajaran pada prinsipnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan di kantor-kantor pamong praja atau kantor-kantor yang lain. Sedangkan pendidikan pada masa Jepang, proses pembelajaran diganti kegiatan yang tak ada kaitannya dengan pendidikan. Tujuan pendidikan hanya untuk menyediakan tenaga cuma-cuma atau romusa dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Pada tahun 1854, ada beberapa bupati mendirikan sekolah, namun hanya untuk mendidik calon pegawai. Kemudian, pada tahun yang sama juga, muncullah sekolah Bumi Putra yang hanya terdapat 3 kelas untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Namun, pendidikan ini hanya untuk para pembantu dalam mengembangkan usaha mereka. Pendidikan yang diberikan Hindia Belanda hanya untuk kepentingan kolonial saja dan tidak disesuaikan dengan jiwa raga bangsa, melainkan mendidik manusia tergantung pada nasib dan bersikap pasif, sehingga pendidikan kolonial tidak dapat menjadikan rakyat sebagai manusia merdeka. 20 Mei tahun 1908, lahirlah organisasi Budi Utomo. Organisasi Pergerakan Nasional ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dengan anggota mahasiswa Stovia. Berdirinya organisasi ini merupakan tonggak awal kebangkitan nasional. Tahun 1912, Raden Ajeng Kartini berjuang untuk melepaskan belenggu kaum wanita agar dapat mengangkat kedudukan dan derajat wanita. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara bertekad memperluas semangatnya dalam pendidikan untuk generasi muda. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang merupakan sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Selanjutnya, pendidikan sesudah kemerdekaan dapat dilihat pada peta konsep tersebut. Pada tanggal 7 November 1956, Dewan Senat Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat segala benih-benih kebudayaan yang harus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Kemudian, pendidikan yang membelenggu pada pendidikan ini, guru hanya terfokus mengajarkan bukan sesuai kebutuhan peserta didik. Guru hanya mementingkan hasil daripada proses dan pembelajaran masih terpusat pada guru. Pendidikan saat ini menerapkan prinsip merdeka belajar
Seperti halnya pendapat Ki Hajar Dewantara, Merdeka Belajar yang menjadi gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang seharusnya terselenggarakan di Indonesia. Dengan demikian, sebagai calon guru profesional harus terus memperjuangkan pendidikan yang dapat memerdekakan peserta didik dengan selalu memegang prinsip Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Bangun Karso Tuturi Handayani. Terima kasih, tetap semangat para calon guru profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.